Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat sebuah tutorial bagaimana kita atau cara membuat soal untuk ujian atau ulangan di dalam Google Classroom. Pertama-tama silakan login dulu menggunakan akun guru atau akunnya masing-masing. Nah, lalu kita buka Google Drive-nya. Nah, di sini kita Google Drive. Ini Google Drive saya. Nah, di sini kita akan membuat soalnya. Jadi kita tidak akan membuat soal di dalam Google Classroom supaya lebih mudah ya, kita gunakan atau kita manfaatkan Google Drive. Nah, ini kita buat Google Form terlebih dahulu dengan cara mengklik tanda plus ini baru, atau kita buat baru. Kita buat Google, kita pilih Google Formulir ya, seperti ini, klik. Nah, sini sudah tampil Google Formulirnya. Selanjutnya kita, sebelum kita membuat soal, kita tambahkan dulu atau berikan judul nama dari mapel yang akan diujiankan atau soal dari mapel ini. Misalnya di sini contohnya bahasa Indonesia. Atau kita tambahkan bahasa Indonesia untuk kelas misalnya 11. Ini hanya judul saja. Jadi nanti di Google Drive-nya pada Ibu bisa terlihat dari judulnya. Di sini sudah terlihat ya. Ini sudah tersimpan secara otomatis. Namanya bahasa Indonesia kelas 11 sesuai dengan yang tadi kita buat. Nah, di sini juga sama ya. Ini hanya sebagai penanda saja. Jadi nanti siswanya bisa melihat judul ini ya, apakah untuk kelas 11 atau bukan. Selanjutnya sebelum ke soal, pertama kita buat dulu identitas ya. Nah, di sini di bagian bawah ini pertanyaan tanpa, diklik saja di sini ya, pertanyaan tanpa judul. Kita kasih identitas di sini. Yang pertama, misalnya kita akan memberikan identitas nama atau nama lengkap ya, nama lengkap. Ini pilihannya jawaban singkat ya. Di sini pilihannya jawaban singkat. Jadi siswa nanti mengisi nama masing-masing ketika mau masuk ke atau sebelum masuk ke soal ujiannya. Dan jangan lupa diaktifkan wajib diisinya.
Jadi nanti kalau siswa lupa tidak mengisi ini, maka tidak akan bisa next atau melanjutkan ke bagian berikutnya. Selanjutnya kita tambahkan lagi identitasnya, nama kelas ya, kelas, agar nanti bisa memfilter untuk penilaian. Nah, di sini kita duplikat saja yang ini ya. Bisa dengan cara duplikat, bisa dengan cara klik plus atau tambahkan pertanyaan. Kita tambahkan saja pertanyaan. Nah, di bawahnya ada lagi pertanyaan. Di sini kita isikan kelas. Kelas. Nah, kelas ini kan banyak. Bapak Ibu pasti mengampu di beberapa kelas atau di banyak kelas. Jadi kita tambahkan kelasnya. Di opsi 1 ini misalnya tadi kan untuk kelas 11 misalnya MM1. Nah, tambahkan untuk kelas lain, tambahkan lainnya. Tambahkan opsi. Nah, di sini 11 MM2. Tambahkan opsi lagi, klik di sini ya, di bagian tambahkan opsi ini, klik 11 mm 3 seperti ini ya. Jadi silakan Bapak Ibu menambahkan sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ampuh, dan jangan lupa diaktifkan lagi wajib diisi kelas ya, kelas sini kelas. Mau menambahkan lagi identitas misalkan jurusan atau nih, silakan, itu bebas ya, sesuai dengan selera atau keinginan Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman soal ya. Jadi kita akan bisa langsung menambahkan soal di bawahnya ya. Tapi lebih baik kita pisahkan antara identitas dengan soal. Jadi nanti kalau ininya sudah benar ya, namanya sudah diisi dan ininya juga sudah dipilih sesuai dengan kelas masing-masing, maka siswa bisa melanjutkan ke bagian soal. Nah, caranya dengan cara memilih tambahkan bagian. Jadi kalau ini nanti sudah diisi, ini sudah dipilih, nanti akan ada tombol next di sininya. Tombol next. Tombol next ini fungsinya untuk masuk ke halaman soal. Jadi kita tambahkan di sini bagian. Klik bagian. Nah, sini ya. Kita kopikan saja yang ini ya. Kopi judulnya. Ini ya. Nah, selanjutnya buat lagi di sini di bagian ini tambahkan pertanyaan. Nah, di bawah. Nah, di sini silakan misalkan masuk ke pembuatan soal. Ini soalnya misalnya bahasa Indonesia pertanyaan 1, soal nomor 1, soal nomor 1. Ini hanya contoh saja ya. Ini jawabannya apa? Ini jawabannya apa? Jawaban ya. Ini jawaban A.
kan. Ini misalnya pertanyaan 1 jawabannya A apa B, B, C atau sampai D misalkan. Berarti yang ini tidak ada. Selanjutnya jangan lupa ya, semua soal itu diaktifkan wajib isinya atau wajib diisi. Jadi siswa harus wajib mengisi soal-soal tersebut. Ini kan. Selanjutnya, nah di sini belum ada jawaban ya. Jawaban, misalkan jawabannya apa, jawaban benarnya apa, terus poinnya berapa, di sini belum terlihat pengaturannya. Nah, maka kita harus mengaktifkan dulu Google Formulir ini menjadi sebuah kuis. Caranya klik setelan yang bagian ini, setelan. Nah, di sini ada keterangan umum presentasi dan kuis. Nah, di sini apakah Bapak Ibu membutuhkan alamat emailnya atau tidak? Terus batasi untuk pengguna. Nah, di sini berarti peserta harus menggunakan akun SMK ya. Jadi selain akun SMK, siswa tidak akan bisa login atau tidak masuk ke halaman soal ini. Jika ingin yang mengerjakannya hanya siswa SMK 9 dan hanya diperbolehkannya akun SMK, maka ininya diceklis. Tapi kalau misalkan tidak atau untuk memudahkan siswa agar bisa login dengan bukan akun SMK, maka kita unchecklist ya, atau kita kosongkan seperti ini. Jadi siswa bisa menggunakan akun siapa saja ya, akun siapa saja, termasuk akun pribadinya. Selanjutnya batasi ke 1 tanggapan. Nah, ini yang penting ya. Silakan jadi setiap jadi satu email itu hanya bisa login 1 kali. Di sininya kita yang klik ya, batasi ke 1 tanggapan. Selanjutnya kita atur di presentasi. Nah, tampilkan 1 hafalan. Terus acak urutan pertanyaan, mau diacak atau tidak. Kalau mau diacak, silakan ininya dicek. Selanjutnya kuis ya. Nah, ini jadi Google Formulir ini dijadikan sebagai kuis ya, bukan sebagai tanggapan, hanya sebagai tanggapan. Jadi dijadikan sebagai kuis. Nah, siswa dapat melihat pertanyaan variabel yang jawaban benar dan nilai poin. Jadi kita hilangkan saja agar siswa tidak bisa melihat pertanyaan yang tidak dijawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Jadi kita sembunyikan saja. Selanjutnya kita simpan. Maka di sini akan ada pengaturan ya, pengaturan. Untuk kunci jawabannya kita pilih ya, kunci jawaban yang benar ya. Di sini kunci jawaban yang benar, misalnya kunci jawaban yang benarnya C, maka kita pilih C. Untuk 1 pertanyaan ini berapa poin? Misalnya kita akan memberikan 3 poin. Nah, poin di sini tidak bisa koma ya, 3,5 atau berapa. Jadi hanya satuan, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita akan membuat 3 poin untuk pertanyaan ini. Kalau sudah, kita klik selesai. Seperti ini.
Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini sudah terlihat jawaban yang benarnya adalah C, dan poinnya 3 poin. Untuk membuat pertanyaan kedua, silakan buat duplikat ya di sini, duplikat atau tambahkan pertanyaan lagi. Jadi kita duplikat saja, duplikasikan. Nah, ini kan nomor 1, berarti ini nomor 2. Nah, misalnya soal nomor 2 ini ada gambarnya atau berupa gambar. Nah, maka Bapak Ibu silakan tambahkan di sini di sebelahnya ada tanda icon untuk menambahkan gambar. Klik saja. Nah, maka di sini sisipkan gambar ya. Bapak Ibu silakan masukkan gambarnya dari media apa, mau diunggah ya dari drive ya, dari media, misalkan media penyimpanan di komputer atau di handphone. Kalau dari kamera tentu saja menggunakan kamera. Kalau mau URL ini menggunakan alamat misalnya dari Google, nanti ditempelkan URL-nya ke sini. Terus foto, tidak ada foto biasanya di smartphone itu ada Google Foto ya. Nah, kalau ini tidak ada foto, maka tidak ada foto yang ditemukan. Atau dari Google Drive, Google Drive ya. Seperti itu. Kita akan mengunggahnya dari komputer atau dari laptop. Kita cari ya, klik cari, pilih misalnya picture ya. Misalnya inilah. Nah, ini aja soalnya. Nah, ini misalkan ini gambar hard disk ya. Ini hanya contoh saja. Klik open. Kita tunggu. Nah, di sini sudah tampil gambar. Misalnya di sini perhatikan gambar di bawah ini ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Selanjutnya kita tambahkan lagi pertanyaan di bawah gambar. Tambahkan teks. Nah, di sini kita isikan hardware ya, hardware di atas adalah apa misalnya ya. Jawabannya misalnya di sini hard disk. Jawaban B-nya RAM. Jawaban C-nya mouse. Jawaban D-nya monitor. Jawaban E-nya keyboard. Kita klik lagi kunci jawabannya, karena ini kan kunci jawaban yang benarnya adalah hard disk. Berarti kita klik kunci jawaban dan klik hard disk. Nah, ininya dihilangkan ya, jadi jangan ada dua. Dihilangkan. Kecuali kalau memang misalkan jawabannya ada beberapa, jadi mau jawabannya misalkan bisa A dan bisa C misalkan, berarti jawabannya nanti ini juga diaktifkan, jadi akan ada dua jawaban. Jadi kalau saya memilih ini sangat benar, dan kalau memilih ini juga akan dianggap benar. Seperti itu. Tambahkan lagi poinnya berapa, mau disamakan atau mau dirubah per pertanyaan atau per soal, silakan ya, itu tergantung dari Bapak dan Ibu
ngajar ya. Selanjutnya klik selesai. Nah, jawabannya adalah hard disk. Sekian gambar, nah seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga, kita duplikasi lagi ya supaya lebih mudah lah, atau bisa menggunakannya juga tidak masalah ya, atau kita gunakan ini atau duplikasi ini ya. Nah, pertanyaan ketiga kita buat jawaban berupa gambar ya. Jawaban berupa gambar. Misalnya hardware, misalkan hardware lagi lah. Hardware di bawah manakah yang dinamakan dengan RAM atau memori ya, pada komputer atau PC ya. Ini ya. Nah, di sini ada opsi satu. Opsi satunya kita hilangkan saja. Di sebelah kanannya adalah tambahkan gambar. Nah, di sini ya, tambahkan gambar. Kita cari lagi gambarnya mau dari media apa. Kita cari di sini. Ini misalkan ya. Nah, opsi satu ya, opsi satu ini misalkan ini ya, opsi satu, atau silakan Bapak Ibu tambahkan A, B, C atau apalah ya, atau seperti ini saja ya, silakan. Terus tambahkan lainnya, tambahkan opsi lagi, tambahkan gambarnya kita cari lagi ini. Ya, tambahkan lagi untuk yang C ya, untuk yang C. Di sana pixel AJD, nah ini banyak ya. Misalkan tadi ini aja dulu. Nah, satu dua ABC, tambahkan opsi lainnya ini D. Ini misalkan jawaban yang benarnya adalah RAM ya, atau yang ini boleh. Ini satu lagi A, B, C, D dan E ya, yang ini E. Yang ini betul ya. Nah, seperti ini ya. Di sini jawabannya belum di save ya. Kunci jawabannya kita save. Jawaban yang benarnya adalah yang ini. Terus kita kasih poinnya 3. Seperti ini ya. Klik selesai. Nah, seperti itu ya. Tadi kita sudah membuat pertanyaan dengan gambar, dan ini jawaban dengan gambar. Jadi Bapak Ibu tidak usah menyimpannya, karena di dalam pembuatan soal ini menyimpan secara otomatis oleh sistem. Untuk mengujinya Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas Pratinjo ya. Nah, sini akan terlihat, jadi nanti di siswa akan terlihatnya seperti ini.
Jadi siswa harus mengisi dulu nama siswa tersebut ya. Siswa kelasnya misalnya 11 MM1, berikutnya masuk ke soal bahasa Indonesia misalkan. Nah, di sini masih terlihat acak-acakan ya. Di sini masih terlihat yang lainnya. Ini ada yang lain, dan di sini ada opsi ya. Ini kita koreksi kembali ya. Kita koreksi, kita hilangkan yang lainnya, ini kita hilangkan ya. Nah, seperti ini. Lainnya ini diklik dulu, lalu lainnya dihapus. Nah, seperti ini. Klik dulu di sini, lalu dihapus. Terus ini opsi satunya oh ya, ini belum diaktifkan. Oke, kalau sudah, kita cek kembali ya dengan cara pratinjau. Siswa A. Nah, sini ya. Nah, di sini sudah tidak terlihat yang lainnya ya. Jadi hanya terlihat jawabannya saja. Ini ya. Jawaban A, jawaban B, C, D. Oke, ya. Nah, misalnya kita ini. Misalnya ini hari seperti ini, lalu kita pilih. Itu cara membuat soal di Google Formulir ya, untuk kebutuhan ulangan harian atau ulangan yang lain, atau ulangan PTS dan PAS yang menggunakan Google Form, dan LMS-nya menggunakan Google Classroom. Atau cara membuat soal pada Google Formulir. Kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya, yaitu memasukkan Google Formulir ini ke kelas ya, atau ke banyak kelas di dalam Google Classroom. Mungkin segitu untuk tutorial kali ini. Kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.